Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawuh, selamat datang kembali lagi, balik lagi di Purwakala Channel. Mantap sekali. Saat ini saya berada di surganya para musisi, khususnya di Banyumas, Purwokerto dan sekitarnya. 72 Studio Purwokerto. Saya sudah langsungan sama yang Bau Rekso. Please welcome Bung Tommy. Selamat siang Mas Tommy. Selamat siang, apa kabar? Baik Mas Tommy sehat? Alhamdulillah sehat. Ya Mas Tommy, Purwakala pengen ngobrol-ngobrol nih Mas, pengen ngobrol-ngobrol santai barengan Mas Tommy. Dan ini momen yang cukup langka juga karena berarti ini yang pertama nih saya podcast ngobrol barengan sama pelaku audio recording rekaman ya Mas Tommy. 72 Studio tadinya kan yang kami tahu itu namanya brandingnya Rocket Studio ya Mas ya, yang ada di Sumampir ya Mas ya. Ya dulu udah lama itu ya. Terus berarti geser ke 72 Studio semenjak kapan Mas? pindah ke sini itu ke lokasi baru itu 2022 berarti udah 2 tahun ya Mas ya? 2 tahun pindah ya? Iya. Nah ngomong-ngomong pindah Mas, tapi kan Mas Tommy istilahnya berkecimpung di recording udah cukup lama Mas, maksudnya termasuk sesepuh juga nih Mas, sesepuhnya recording di Purwokerto Mas. Itu dari kapan Mas? Berarti Mas Rocket Studio ya waktu itu ya Mas ya? Iya, ganti-ganti nama sebenarnya sih. Oh ganti-ganti ya Mas? Iya, jadi tergantung lokasi. Oh ya, tergantung tempat ya Mas, tergantung lokasi. Kalau pertama, boleh di-share Mas yang dari pertama Mas? Pertama itu 2005 dulu. 2005. Namanya Daun Studio. Oh, itu karena join kan. Ya. Dulu awal kita bikin join sama temen. Daun. Iya, collab lah. Saya yang di bagian audio rekaman, temen yang punya tempat di bagian alat band dan musik rentalnya. Oh, berarti ya Mas, kayak kerjasama ya Mas? Ya. Ada Mas Tommy di bagian recordingnya. Temenku yang bagian sound sama latihan ya. Rumah juga dia juga gitu. Itu lama banget loh Mas. 2005 sampai 2011. Aku masih SD Mas. Iya. Iya. Tapi aku udah denger dulu ini menyebutkan salah satu band di Purbalingga. Kamu aja band Purbalingga itu kan rekamannya Daun Mas. Mas Raka, iya. Ingat Mas? Ingat. Iya. Saya kontak itu. Aku masih kecil Mas. Iya, tapi aku udah tahu Mas. Udah tahu ada studio yang wah terkenal waktu itu, Daun itu. Itu 2005 ternyata ya Mas ya, Mas Tommy ya. Awal 2005, tapi kamu aja aku lupa tuh sekitar 2000 berapa aku lupa. Iya, sekitaran 2000 itulah Mas. 2009 masih 10 ya? 2009 10 lah gitu. Wah, itu lama banget ternyata. Wah. Aku baru tahu ternyata Mas Tommy Daun. Oh alah, terus habis Daun 2011 aku pindah ke rumah sendiri di Rocket Studio itu. Oh ya, yang di Sumampir ya Mas ya, Rocket. Itu 2011 sampai kemarin 2022 itu. Oh, berarti ini yang ketiga dekade. Ini yang ketiga. 3 dekade ganti brand ya Mas ya. Iya. Dari Daun, Rocket Studio, sekarang jadi 72 Studio. Studio 72 sebenarnya kalau di brand itu kan Studio 72. Iya. Ya, Studio 72 Purwokerto. Kalau nyari di Google Map 72 Studio takutnya nggak ketemu, jadi kan Studio 72 gitu. Ini salah satu studio menurut saya ya sedulur, ini salah satu studio paling recommended di Purwokerto, khususnya di sekitaran Kardinan Banyumas. Karena nggak perlu ditanyakan nih Mas Tommy, udah dari 2005 tadi ternyata saya baru tahu ternyata Daun itu Mas Tommy. Iya, terus ini Mas, ngomong-ngomong recording Mas, kalau Mas Tommy ada basic pendidikan formal atau otodidak dari basic audio? Dulu pernah, awal namanya orang belajar kan mesti tahu basic lah ya. Iya. Ada beberapa
tempat kursusan lah dulu, bukan sekolahan yang resmi, bukan. Pernah sekali di Jakarta dulu. Oh, itu tahun berapa Mas? Ya sebelum 2005 tuh. Sebelum daun berarti ya? Sebelum ada daun Iya. ya. Ya prepare itulah. Ya, belajar, tetap otodidak kan aku juga ya main band masih kan. Berapa tahun Mas di Jakarta Mas? Enggak lama, cuma sebentar. Coba belajar aja, belajar. Terus akhirnya ke daun itu ya Mas? Akhirnya bikin daun udah. Sambil main bandan juga kan. Teman-teman juga. Mantap. Intinya otodidak lah. Otodidak gitu, ya. iya. Pada perjalanannya sambil jalan di lapangan belajarnya ya Mas ya. Iya. Terus untuk Mas Tommy sendiri nih, lari ke Mas Tommy sendiri nih. Mas Tommy kan yang kami tahu kan juga punya grup band nih Mas. Ya dulu ada, sampai sekarang sih masih. Sampai sekarang masih ya Mas ya? Masih. Ya. Satu ya Mas? Apa ada beberapa Mas? Sebenarnya udah beberapa, cuma yang aktif tuh sekarang masih cuma satu aja. Yang mana Mas? Boleh di-share ke sedulur Purwakala Mas? Yang sampai sekarang masih aktif. band-bandnya namanya Viral Damage. Viral Damage. Iya. Yang sampai sekarang masih aktif ya? Ya, sampai sekarang masih aktif. Rock ya Mas? Bukan rock, malah metal. Oh ya. Metal. Mantap. Grindcore ya. Grindcore. Ya. Itu dari kapan Mas? 2013 itu. 2013 ya. 2013 Sampai sekarang. kemarin baru main tanggal 1 kemarin. Ya, mantap. Buat ini aja, buat namanya musisi kan pasti harus Ruang, wadah. iya, bukan itu juga, artinya kita harus update terus kan. Iya, eksistensi update lah ya. Iya, Mantap. Sudah berapa album Mas yang Grindcore ini Mas? Baru satu. Ya. Itu pas lagi COVID kemarin launching. Berapa 2020. materi lagu Mas? Ada 10. 10, satu album ya Iya. Mas. Rilis fisik Mas? Terus fisik juga. Rilis fisik, mantap. Pas COVID itu rame-rame COVID. Ya, 2020 ya Mas? 2020 ya. Mantap. Jadi nggak boleh rilis album. Akhirnya malah jadi rilis ya Mas? Nggak boleh ada event. Iya. Akhirnya kita cuma nyetel lagu, kasih CD aja. Mantap. Seperti gitu. Iya. Terus karya sudah. Terus kalau customer Mas itu kebanyakan dari area ekskarsi dan Banyumas, apa ada dari yang luar kota, luar Jawa? Kalau dulu itu sebelum COVID kita ngomong lah ya. Iya. Sebelum COVID itu memang mobilnya kan tinggi ya, orang kan. mobilitas ya. Ya macam-macam. Paling jauh waktu itu dari mana ya? Jakarta ada yang nginep 3 hari. Nginep ya Mas ya? Iya. Ya karena teman-teman juga lah. Iya. Apa namanya, dari mulut ke mulut kan kadang kalau Album kita ya Mas, produksi album ya Mas. ada album, ada single ada. Tapi setelah COVID ya rata-rata paling jauh ya orang mana? Brebes lah. Bumi Ayu tuh ada. Mantap. Kemarin terakhir dari Kebumen. Ya. Mas, ini agak nggak sensitif sebenarnya sih, tapi lebih private nih Mas nih. Ya. Yang pengen kami tanyakan ke Mas Tommy, prinsip apa sih Mas yang dipegang sama Mas Tommy khususnya berkaitan dengan musik Mas? Pandangan Mas Tommy tentang musik dan itu dijadikan prinsip. Kalau di musik sih saya nggak bicara prinsip ya. Ya. Musik itu kan sifatnya kan seni itu subjektif. Iya. Ya. Prinsipnya tergantung dari tempat kita ada di mana aja gitu. Misalnya aku main musik grindcore nih, ya karena itu idealisme pribadi aja gitu kan. Idealisme pribadi dari dulu gitu ya, kita membuat karya yang sesuai dengan tempatnya aja. Misalnya grindcore ya tempat-tempatnya nggak mungkin kan ditaruh di tempat yang party apa gitu kan. Ya sesuai situasi tempat ya Mas? Iya, menyesuaikan tempat ya. Nggak bisa. Kalau aku pribadi sih ya musik ya dimana kita bekerja aja gitu loh. Ya, situasional ya, sadar ruang. Iya. Ya artinya untuk mengisi hidup itu kan orang harus bahagia ya kan, bahagianya apa sih, berkarya dan sebagainya gitu kan. Iya. Tidak perlu Nah harus itu ada maksudnya Mas. Ya, berarti lebih tepatnya lebih kepada apa ya? Akhirnya jadi musik itu jadi kebutuhan, bisa dibilang kebutuhan Mas. Kebutuhan untuk bahagia tadi ya bisa juga.
Mas Tommy Ngendika kan? Bisa juga. Ya. Ya kan kebagian orang itu kan misalnya melalui aku musik nih ya. Iya. Musik kan bisa di-share ke orang, Iya. dengerin orang itu seneng, Iya. bisa enjoy ya. Iya. Itu kan berarti kan kita bisa berbagi udah gitu. Iya. Sing paling gampang. Iya, iya, iya. Apalagi terus di dunia jasa rekaman kan, Iya. orang yang nggak tahu gimana memproduksi lagunya dia, Iya. kan akhirnya ketemu sama jasa recording jadi lagu. Jadi. Seperti yang waktu itu kita bilang, Ya. pencipta lagu kalau nggak ketemu vokalis, penyanyi nggak jalan lagunya. Ya, ya. Penyanyi sama pencipta lagu ketemu berdua, lagunya nggak bisa didengerin, Ya. akhirnya ke studio rekaman. Gitu lah. Iya, iya. Jadi saling berkesinambungan ya Mas. Nah, ya betul. Gimana sih Mas Tommy melihat perkembangan musik khususnya di Purwokerto Mas? Kalau di Purwokerto sih hampir sama sebenarnya ya. Dari kota-kota lain maksudnya? Kota-kota lain sama Purwokerto. Jadi sekarang itu nggak patokannya bukan kota sentris kan, Ya. karena fenomena sosial media kan udah 10 tahun ini udah berkembang pesat. Ya, ya. Jadi fenomenanya sama semua menurutku lah. Cuma perbedaannya adalah potensi dari seniman-senimannya aja yang membedakan itu kan. Ya, ya. Fasilitas bangsanya udah sama semua. Sama ya, Mas, Iya. ya? Kita Ya. bikin lagu mau diupload silahkan gitu kan. Ya, ya. Ya, jadi bisa dibilang sosial media jadi salah satu stimulan yang membuat perbedaan yang akhirnya menyamakan. Ya, kan? Maksudnya betul. gitu kan. Yang menyamakan antara Purwokerto dengan Jogja misalnya atau dengan Jakarta gitu ya Mas. Sama semua. Salah satunya sosial media yang membuat kesamaan itu ya Mas ya. Karena Jadi perkembangan yang semakin pesat. fasilitasnya sama, tinggal orangnya kan Iya, yang ngisi iya, kan. iya, Akhirnya iya. kan kita jadi tahu, oh ternyata memang perbedaannya adalah di sumber dayanya aja. Sumber dayanya, iya, iya, iya. Tapi secara fasilitas dan sebagainya sama ya Mas. Sama semua. Lagi apa Mas? Akhir-akhir ini Mas? Lagi Ya project-project lagi apa nih, Mas? project rekaman beberapa solo vokal, Solo, ya. solo vokal, band juga hampir rata-rata sih band-band lokal lah ya. Band-band lokal ya, indie Mas. Aku malah nggak bisa bilang indie sekarang. Iya, karena wis nggak ada sekat antara indie Ah. dan label ya Mas. Iya. Nah itu bisa diulik Mas. Yang namanya indie sekarang harga manggung berapa? Ratusan juta. Ratusan juta. Masih namanya indie. Indie. Iya. Nah itu bisa diulik Mas fenomena ini Mas. Makanya Kenapa itu. sampai pada titik fenomena seperti sekarang saat ini Mas? Kalau dulu kan ada sekat Mas, label indie Iya. kayak kasta lah, maksudnya ada sekat ya. Iya, kalau kita bicara masalah indie dan major label itu Ya. kan sebenarnya cuma konsep secara korporat aja, ya kan? Ya. Korporatnya aja. Iya, iya. Sedangkan industri sekarang Sama. industrinya sama. Nilai value-nya dari si indie dan si major label udah sama. Malah kadang lebih di atasnya kan. Iya. Jadi sebenarnya udah nggak ada perbedaan karena secara industri sudah semuanya untung. Iya. Sudah saling menguntungkan udah. Tapi kalau untuk Mas Tommy sendiri ngikutin ini nggak Mas, perkembangan regulasi lisensi begitu Mas? Nah itu setelah ada fenomena apa ya, tidak adanya sekat antara major label dan indie label, Akhirnya itu kepikiran ya. kan mencuat tuh ada namanya royalti, ada apa-apa gitu, hak cipta kan. Iya, Ini iya. bagus lah, Iya. otomatis itu akan muncul. Iya. Jadi itu apa namanya? Akhirnya malah jadi bagus ya Mas ya. Jadi bagus. Jadi teregulasi dengan Iya. jelas ya. Iya. Karena ketemu masalah-masalah kan. Iya. Nah, Iya. jadi regulasinya harus ada nih. Ya. Mantap. Terakhir Mas, pesan dan apa sih motivasi Mas, khususnya untuk teman-teman pelaku kebudayaan, pelaku kesenian, khususnya di bidang musik Mas, khususnya di Purwokerto Mas. Purwokerto ya. Ya. Untuk pegiat seni di Purwokerto khususnya yang main musik gitu ya, Ya. itu jangan takut untuk menciptakan sesuatu yang baru lah. Ya. Jangan takut ya. Jangan takut, Jangan takut iya. mencipta ya. Ya. Karena medianya udah ada semua, Ya. nggak ada alasan lagi buat di Purwokerto nih Minder nggak ada alat. nggak ada, bukan alat jelas ada, nggak ada ajang untuk
menampilkan sesuatu Ya, gitu ya, kan. ya. Ekspresi lah ya. Karena semua balik dari diri sendiri. Ya, bisa dikatakan di sini Mas Tommy pengen mengatakan percaya diri nggak Mas? Bisa dibilang Mas Tommy di sini pengen tadi Iya. bahasa tadi kan. Iya. Yang penting kari PD-nya yang ngatakan kan. Mas. Betul. Penting jangan takut dan percaya diri begitu ya Mas. Iya, karena fenomena artis-artis yang berasal dari sosial media kan udah banyak kan. Ya. Itu nggak semua di Jakarta, nggak di Bandung, nggak di Surabaya. Ya, sama ya. Nggak dari kota kecil kan. Ya, ya, ya. Contoh yang koplo dan koplo kan Iya. kota-kota kecil. Kota-kota kecil. Ya, ya. Nah, Purwokerto sebenarnya nggak boleh menunggu terlalu lama, harus Iya, punya, iya. harus punya gitu. Ya, ya, ya. Dan punya Mas. Dan punya dan harus berani. Ya, Kemarin kan. nah itu beraninya berarti ya Mas ya. Iya. Poinnya garis besarnya di situ ya Mas ya. Kantun Jangan jadi nonton doang lah. ya. Berani. Beberapa kan sudah mulai lah. Ya, ya, ya. Cuma masalahnya industrinya di Purwokerto tuh belum begitu apresiatif menurut gue sih. Karena masih banyak lebih menonton. Ya, ya. Gitu Tapi aja. bisa digarisbesari karena nggak berani atau gimana Mas? Iya, nggak berani aja, mental. Mental ya. Oh iya, nah ketemu kan akhirnya di sini berarti mentalitas ya Mas. Mentalitas Iya, iya, iya. harus berani. Iya, iya. Minimal dia itu seorang seniman itu punya apa ya? Punya value yang lebih besar dibandingkan misalnya ini kalau aku ngelihat ya. Untuk di kota kecil, jangan goalnya itu karyaku harus bisa didengarkan di kota sini, kota kecil aja gitu. Artinya lingkup sedikit gitu. Kecil. Ya, ya, ya. Pikirannya harus lebih gede lagi, value-nya karena kita di Indonesia kan Ya, ya. apa namanya sosmed kan Expand, ya. nggak mungkin cuma misalnya bikin lagu cuma bisa didengarin di Purwokerto gitu kan. Ya, 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 ya. Jadi mental sama mindsetnya harus Mindset. menasional gitu. Nah, itu mental sama mindset ternyata sedulur dari Ada lagi nggak Mas kira-kira Mas? Ya paling itu aja lah. Selain berarti tadi poinnya mental, mindset, percaya diri, berani, harus berani, jangan Iya, takut. jangan takut. Oke Mas, 10 menit Mas, kayaknya sampai sini dulu Mas. Tapi saya masih pengen sebenarnya ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mas Tommy. Tapi kita lanjut di next session Mas. Biar Siap. ada session 2 Mas. Ya, siap. Terima kasih yang sedulur-sedulurnya Mas Tommy. Sama-sama, Dan, Mas. Ya, sedulur Purwakala, teman-teman khususnya di area Karsidenan Banyumas, silakan merapat ke Studio 72 Purwokerto, tempatnya recommended dan yang pastinya yang apa namanya yang punya ini wah kepenakan pisan, kepenakan banget. Yes, pokoknya menyedulur lah begitu ya Mas ya. Siap. Menyedulur dan mantap pastinya. Hasil recordingnya juga keren, kualitasnya mantap. Gitu sedulur, sampai sini dulu obrol-obrol santai barengan sama Mas Tommy Studio 72. Ketemu di lain kesempatan dengan suasana yang lebih baik dan membahagiakan lagi. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum. Purwakala Culture Based Education, santun, bijak, dan berjiwa luhur.